Bayangkan suatu hari tubuh Anda rusak parah karena kecelakaan, tetapi otak Anda masih hidup. Apakah Anda ingin tubuh baru? Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, tetapi ada seorang dokter yang percaya itu bisa menjadi kenyataan. Namanya Sergio Canavero, ahli bedah saraf asal Italia yang terkenal kontroversial. Ia mengklaim bahwa transplantasi kepala manusia akan menjadi terobosan terbesar dalam sejarah medis. Tapi apakah kita siap menerima konsekuensinya? Sergio Canavero memiliki ambisi besar yang telah menarik perhatian dunia. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang jenius yang visioner. Tetapi bagi yang lain, ia adalah ilmuwan gila yang bermain-main dengan etika dan moralitas manusia. Proyeknya yang disebut Heaven Head Anastomosis Venture adalah upaya untuk memindahkan kepala manusia dari tubuh yang sekarat ke tubuh baru yang sehat. Jika berhasil, transplantasi ini bisa menyelamatkan banyak nyawa, tapi juga bisa mengubah cara kita memandang identitas, jiwa, dan hidup itu sendiri. Sergio Canavero lahir di Turin, Italia, pada tahun 1964. Ia tumbuh sebagai anak yang pendiam dan cerdas, dengan minat besar pada sains dan dunia medis. Ketika remaja, ia membaca tentang transplantasi kepala monyet yang dilakukan oleh Dr. Robert White pada tahun 1970. Percobaan itu meninggalkan kesan mendalam pada Sergio. Meskipun monyet tersebut hidup selama beberapa hari, tubuhnya lumpuh total karena saraf tulang belakang tidak berhasil disambungkan. Ini bukan akhir, pikir Sergio. Ia yakin suatu hari teknologi akan cukup maju untuk membuat transplantasi kepala menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk hewan, tetapi untuk manusia. Sergio memutuskan untuk mengejar karier sebagai ahli bedah saraf, bidang yang paling dekat dengan mimpi masa kecilnya. Selama bertahun-tahun ia menjadi ahli dalam mengobati cedera tulang belakang dan menemukan teknik-teknik baru untuk regenerasi jaringan saraf. Salah satu inovasi terkenalnya adalah penggunaan zat khusus bernama PEG, polyethylene glycol, yang dapat membantu menyambungkan serabut saraf. Namun Sergio tidak berhenti di situ. Ia mulai mengembangkan rencana ambisius untuk transplantasi kepala manusia. Proyek ini ia beri nama Heaven. Pada tahun 2016, Sergio dan timnya mengklaim telah berhasil memindahkan kepala monyet ke tubuh monyet lain. Monyet tersebut hidup selama beberapa jam sebelum akhirnya mati karena komplikasi. Selain itu, Sergio juga melakukan eksperimen serupa pada tikus dan anjing dengan hasil yang lebih menjanjikan. Beberapa tikus bahkan bertahan hidup hingga beberapa minggu setelah operasi. Namun, eksperimen ini menuai kecaman dari komunitas ilmiah. Banyak yang mempertanyakan etika di balik eksperimen ini. Ini tidak manusiawi, kata beberapa kritikus, sementara yang lain menuduh Sergio hanya mencari sensasi. Sergio akhirnya mengumumkan rencananya untuk melakukan transplantasi kepala manusia pertama pada seorang pasien asal Rusia bernama Valery Spiridonov yang menderita penyakit langka bernama Berdnik-Hoffman, penyakit yang menyebabkan otot-otot tubuh melemah. Valery, yang tubuhnya semakin rusak, bersedia menjadi sukarelawan untuk operasi berisiko tinggi ini. Rencananya, operasi akan melibatkan tim yang terdiri dari 150 dokter dan perawat dengan biaya lebih dari $20 juta. Sergio merancang prosedur yang mencakup 1. Pemotongan kepala-kepala pasien akan dipisahkan menggunakan pisau ultra tajam. 2. Penyambungan ke tubuh baru. Sumsum tulang belakang akan dihubungkan menggunakan zat PEG untuk meregenerasi saraf. 3. Pemulihan pasien akan ditempatkan dalam kondisi koma selama berminggu-minggu untuk memungkinkan penyembuhan. Namun, rencana itu tidak pernah terwujud. Pada 2018, Valery memutuskan untuk mundur dari proyek karena risiko yang terlalu tinggi. Selain itu, Sergio menghadapi kendala hukum dan etika di berbagai negara. Hingga kini, transplantasi kepala manusia belum pernah dilakukan. Project Heaven menjadi simbol ambisi manusia yang tanpa batas, tetapi juga mengingatkan kita tentang bahaya bermain-main dengan sains tanpa mempertimbangkan konsekuensi etis. Apakah transplantasi kepala akan menjadi kenyataan suatu hari nanti? Jika ya, kita akan menghadapi pertanyaan besar. Apakah identitas kita terletak di kepala atau di tubuh? Bagaimana jika transplantasi kepala digunakan untuk tujuan yang salah?
seperti menciptakan manusia super. Dan yang terpenting, apakah ini benar-benar langkah maju bagi umat manusia, ataukah ini awal dari kehancuran moral kita? Sergio Canavero telah menunjukkan kepada dunia bahwa sains selalu memiliki dua sisi. Potensi besar untuk kebaikan, tetapi juga risiko besar jika salah arah.